Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairan amala. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentu tidak henti kita mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kita tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dipungkiri kenikmatan Allah yang begitu besar yang tiada terhingga. Kita masih sehat, masih kuat, bisa beribadah, dan Allah masih menancapkan iman di dalam dada kita. Dan semoga pula kita senantiasa akan dikumpulkan bersama baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kehidupan di akhirat kelak berkat syafaat beliau kepada umatnya. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan subuh ini kembali kita melanjutkan pembacaan ayat Al-Quran yang ke-46, Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Zinatul hayatid dunya, itu hanyalah perhiasan dunia belaka. Wal baqiyatus shalihat, sementara amal-amal soleh yang terus menerus kita kerjakan, kontinu, konsisten, khairun 'inda rabbik, itu yang jauh lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sawaban, pahalanya, wa khairan amala, dan lebih baik pula apa yang semestinya kita dambakan, kita inginkan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini merupakan perumpamaan yang ketiga ketika menyinggung bagaimana orang-orang kafir Quraisy tempo lalu yang kita sudah bacakan, bahwa mereka orang-orang yang kaya raya, yang punya kekuasaan, yang punya pangkat jabatan, yang kemudian sombong bahkan di hadapan Rasulullah, tidak mau bersama dalam kesetaraan kemanusiaan saat menuntut ilmu bersama dengan Rasulullah. Allah memberikan perumpamaan yang pertama, bahwa seorang yang kaya raya dengan kebun kurma dan anggur, tapi hujung-hujungnya kebunnya ludes, hilang lenyap. Apalah artinya kebun yang luas dan banyak dengan hasil dan penghasilan yang tinggi. Yang kedua, Allah perumpamakan hidup ini hanyalah bagaikan air saja. Air itu adalah wujud benda yang tidak pernah menetap. Dia akan bergerak kemana dataran rendah itu berada. Tidak pernah akan selalu ada, pasti akan pelan-pelan dia akan menguap dan akan hilang dari permukaan. Maka apalah artinya kekayaan, apalah artinya kekuasaan, pangkat dan jabatan, ibarat air saja. Yang ketiga ini Allah memberi perumpamaan al-mal wal banun, harta dan anak-anak, zinatul hayatid dunya, termasuk di antara hiasan dunia. Jadi kalau di ayat sebelumnya Allah sudah mengumpamakan dunia itu bagaikan air,
di mana tidak pernah akan bertahan, pasti akan lambat laun akan hilang lenyap, maka harta dan anak-anak pun sama. Karena harta dan anak-anak adalah bagian daripada perhiasan dunia belaka. Jamaah rahimakumullah, al-mal wal banun, harta dan anak. Di Quran itu ada banyak ayat yang ketika memberikan perumpamaan tentang kenikmatan dunia itu tidak jauh-jauh, pasti harta dan anak. Alamu annamul hayatud dunya la'abu wa lahu wa zina wa tafakhurun bainakum bil amwali wal aulad. Dunia itu kan hanya hiasan, kehidupan sementara, penuh dengan senda gurau saja, penuh dengan permainan. Kita berbangga-bangga, kita bergembira, kita hiasi dengan tawa, canda, kebahagiaan. Dan kita biasanya menggunakan dunia sebagai alat untuk meraih kekayaan sebanyak-banyaknya. Termasuk di situ adalah kebahagiaan terkait dengan harta dan anak cucu kita. Quran bicara soal harta dan anak-anak sebagai simbol kenikmatan dunia. Mengapa? Karena harta dengan anak-anak itu paling dekat dengan kita. Paling dekat dengan apa yang menjadi keinginan manusia dan paling dekat dengan apa yang dia inginkan untuk mencari kebahagiaan dunia. Jadi bahagia itu satu harta, kedua anak. Tapi kemudian di Quran juga mengatakan harta dengan anak-anak itu selain merupakan sebuah kenikmatan Allah, pemberian Allah kepada kita, sekaligus harta dan anak-anak itu menjadi fitnah, cobaan untuk kita. Jadi ibarat dua sisi mata uang, ibarat dua sisi, yang satu sisi bisa memberikan kerahmatan, kenikmatan yang membahagiakan kita, tapi pada sisi lain bisa menjadi bahan ujian, cobaan, salah-salah bisa menghantarkan kita masuk dalam jurang kehinaan, dosa dan kemaksiatan kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, sisi yang pertama, harta dan anak-anak itu adalah sebuah rahmat nikmat Allah. Orang berharta pasti bahagia dengan hartanya. Orang bisa merasa nyaman, merasa aman. Nyaman, aman. Kenapa nyaman? Apa yang dikehendaki ada duit, ada harta. Tidak makan ayam, tidak makan daging, tidak makan spaghetti, tidak makan segala makanan yang lezat-lezat, ada nyaman. Karena ada duitnya. Itulah fungsinya harta, kenikmatan. Apa yang hendak kita kehendaki ada karena ada harta yang kita miliki. Harta membuat kita merasa bahagia. Demikian pula dengan anak-anak, simbol kebahagiaan hidup. Maka hidup ini disimbolkan dengan adanya keluarga dan di situ ada anak. Makanya pada saat yang lalu salah satu di antara kenapa orang itu mendapatkan kenikmatan dan kemudian hidupnya bahagia serta panjang umurnya karena ada keluarga dan ada anak-anak di situ. Karena kumpulan keluarga merupakan kumpulan komunitas terkecil di mana orang itu bisa bergaul, bisa berkomunikasi, dan kemudian terjadilah senda gurau, tawa, bahagia. Itu yang membuat kita menjadi nikmat dan hidup ini menjadi panjang umur dan usia kita. Dibanding orang hidup sendiri, yang namanya sendiri tidak ada kawan untuk berbicara, tidak ada tempat untuk berkisah. Apa yang kita bisa lakukan sendiri. Maka akibat dalam kesendirian itu hidupnya selalu merana, merenung, dia ada pekerjaan, akhirnya itu yang membuat hidup menjadi tidak bersemangat, maka dia bisa mengalami percepatan kematian. Itu kenapa kemudian hikmahnya bahwa hidup dalam keluarga itu merupakan bahagian dari kenikmatan, dan salah satu wujud daripada kebahagiaan keluarga adalah adanya anak-anak. Maka banyak anak, ujar orang Bahari ini salah, dia kan banyak anak, banyak rezeki, banyak anak. Iya. Macam apa? Belum anak, belum. Insya Allah mudah-mudahan nambah anak. Ini simbol kebahagiaan. Tetapi yang kemudian yang kedua adalah menjadi fitnah, uji coba. Harta banyak, persoalannya kemudian dari mana kita peroleh.
Ini masalahnya. Sudah dari mana kita peroleh mendi jelas? Sudahkah kita gunakan untuk kebaikan? Sudahkah harta itu kita keluarkan sebagai sebuah kewajiban untuk orang-orang fakir miskin yang berhak menerima? Sudahkah 2,5% dikeluarkan zakat hartanya? Sudahkah kita belanjakan untuk fisabilillah, untuk sedekah infak demi kemaslahatan manusia yang jauh lebih besar? Kalau ini tidak kita gunakan, artinya inilah fitnah harta. Maka harta bukan membawa pada kebahagiaan dan surga, tapi harta bisa membawa orang pada kesengsaraan dan neraka ujung-ujungnya. Karena jelas dari mana sumbernya dan tidak dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi manusia. Itu harta. Demikian pula dengan anak-anak. Maka harta dan anak-anak itu menjadi fitnah. Akankah kemudian anak-anak kita, keluarga kita itu menjadi alat untuk mendatangkan kebahagiaan? Ujar Rasulullah, surgaku adalah keluargaku, keluargaku adalah surgaku. Artinya orang berkeluarga, ada suami, ada istri, ada anak-anak, mestinya menjadi sebuah alat untuk mendatangkan kebahagiaan. Ini jauh-jauh mencari surga, lihati dalam keluarga. Gambaran surga itu keluarga. Bila keluarga bahagia, berarti itulah gambaran kenikmatan surga. Tapi bila keluarga tidak bahagia, seperti itulah gambarannya kehidupan. Pada kehidupan akan datang. Betapa hancurnya, betapa sakitnya. Itu adalah gambaran. Akankah keluarga ini menjadi wasilah, menjadi alat, sarana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, atau bahkan sebaliknya? Jangan sampai kemudian cinta harta, cinta keluarga mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu ujar orang sufi. Jangan sampai kecintaan kepada keluarga mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai cinta kita kepada anak-anak kita mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah. Nggak ada orang aku aja mengalah-ngalahkan. Aku tidak pergi dulu. Kemana aja kita? Anu ngalai anak, ngalai cucu. Tidak, orang udah sembahyang nih. Di papan dia ajarin dulu. Masih panjang waktu, berangkat sudah karena cinta kepada anak cucu melebihi kecintaan kepada Allah. Padahal mestinya kan apa salahnya sembahyang dulu. Ini waktunya tidak habis. Kecintaan kepada anak cucu itu kadang-kadang melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa merasakan tentunya orang yang beranak bercucu kan. Iya, memang diakui secara umum orang dah bisi anak, apalagi bisi cucu, itu sayangnya bukan main. Cucu bahkan melebihi ketimbang anak sendiri. Ada yang bercerita, saya Pak Buni, sayang dengan cucu itu melebihi sayang kepada anak. Iya, itu kisahnya suatu ketika berangkat dan pergi dari satu tempat, jauh dah tidak sampai ke tujuan. Ditelepon cucu sudah Pak, nelpon cucu tidak bertemu dengan Kai, karena merasanya cucu balik Pak, balik demi cucu sayangnya luar biasa. Ujar sida, aku mun anak mah nelpon, dia balik. Mun anak, tapi karena cucu Pak balik. Ini menunjukkan bahwa cinta kepada cucu melebihi cinta kepada anak. Tapi jangan sampai ujar Allah dan Rasulullah, cinta kita kepada keluarga anak cucu itu mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu harta dan anak cucu keluarga itu sekaligus menjadi ujian, cobaan dan fitnah bagi kita. Jamaah rahimakumullah. Karena itu merupakan perhiasan dunia, bahagian daripada dunia, maka dunia hanyalah sesaat saja, tidak selamanya. Ada riwayat dari Abu Hurairah dalam sebuah riwayat yang panjang. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah,
Turidu an urika dunia. Aku hendak memberitahu kita tentang hakikat dunia. Maukah saya beritahu Anda? Qultu na'am. Ujar Abu Hurairah, iya. Beritahu saya ya Rasulullah, apa sesungguhnya hakikat dunia ini. Fa'akhadha biyadi. Lalu Rasulullah menggandeng Abu Hurairah, dipegangnya tangannya, dibawanya ke suatu tempat persis di depan tempat-tempat penuh dengan sampah-sampah. Ketika berada di tempat sampah itu, waqafa bi ala mazbalah ru'usul adamin mulaqatun. Di tempat-tempat sampah itu berserakanlah tengkorak-tengkorak manusia. Ujar Rasulullah, kau lihat di depan itu ada tengkorak manusia. Dulunya Anda itu seperti itu. Kepala Anda itu dulunya adalah kepala-kepala yang penuh dengan keinginan, niat dan ambisi. Tapi lihat di ujungnya jadi tengkorak mahajur. Di situ kemudian ditemukan baqaya azan nakhrat, tulang belulang yang patah-patah, yang berserakan. Ujar Rasulullah, dulu kau seperti itu. Kau punya fisik yang kuat dengan tulang yang kokoh. Kau bisa berjalan. Kau bisa mengambil. Dan dengan tanganmu yang kokoh kau pernah memukul orang. Dengan kaki kau pernah injak-injak orang. Bukan? Ini sekarang kau lihat di hadapan itu. Tulang belulang berserakan yang patah, yang tercabik-cabik. Wahai Rabbaliya qad tamazzaqat. Lihati kain-kain buruk, kain-kain lusuh yang kemudian sobek dan penuh dengan kotoran. Wa talawwasat min jasadil adami. Bukankah kau dulu punya hiasan yang megah, punya pakaian yang mahal-mahal, baju mahal, bemerek, branded, selawar itu juga dikalah. Pokoknya kalau bukan made in luar negeri dia mau. Sepatu apalagi merek-merek luar, mahal-mahal, harganya jutaan. Noya ini. Dulu kau seperti itu, berpakaian, berhiasan pakaian, baju, celana, rok, sepatu, sendal, aksesoris, jam tangan, gelang, cincin, kalung, segala macam. Kau seperti itu dulu. Lihati di depan matamu. Kain-kain lusuh itu tercabik-cabik. Dan bahkan bercampur dengan kotoran manusia. Lihati. Apa gunanya perhiasan yang dulu kau banggakan? Maka tidak ada artinya membanggakan hiasan dunia kalau ujung-ujungnya hanyalah jadi kain lusuh yang tercabik penuh dengan kotoran manusia. Kau lihati bagaimana tumpukan kotoran manusia. Bukankah kau ingat saat kau hidup, kau makan penuh dengan kenikmatan, nyaman yang kita makan. Karena ada Bedui, nggak makan apa aja ada, daging ada, ikan ada, dan lain-lain tersedia dan kita bisa menikmati. Kau hidup dengan makanan yang nyaman, kau minum dengan minuman yang lezat. Lihati ujar Rasulullah, itu kotoran kita. Maka apalah yang bisa kita banggakan, yang kita makan nyaman, minum lezat. Ujung-ujungnya kan jadi kotoran juga, jadi tanah mah juga. Ya, makanya hidup ini kan hanya berbangga-bangga saja. Ini usah kemudian
bersaing dalam hidup dengan kekayaan. Mentang-mentang orang sugih makan di restoran, iya, rupanya dia ada tisu habis makannya makan ke tangan. Dia ada tisu. Tengok kanan, tengok kiri habis makan, dia ada tisu. Akhirnya namanya minumannya lezat, gala Fanta, gala Sprite, segala macam, jus menjus, itu dipolahnya jadi kobokan. Basahnya dengan Fanta, basahnya dengan Sprite, dengan Coca-Cola. Tak bunyi orang mentang-mentang berduit. Maka kobokan dari air, Coca-Cola, Fanta, dan Sprite, simbol orang kaya. Rupanya yang dihigani dia mau kalah juga, Pak. Kita basuh tangan dengan Sprite, Fanta, Coca-Cola. Alak sih dah dompet. Keluar hak duit tipis 100 ribuan yang merah, gitu kan? Itu dipolahnya menjadi tisu. Jadikannya tisu. Bunyinya ya kan? Dikalahnya. Kita hanya Sprite saja, Coca-Cola, Fanta. Mau saya pitis 100 ribu, saya jadikan tisu mahal. Ini orang yang berlomba-lomba, bermegah-megah. Wa tafakhurum bainakum bil amwali wal aulad. Berbangga-bangga dengan kekayaan, pamer kekayaan. Ya, dikala-kala orang bergerak emas, gigi emas, dikalah juga. Jamaah rahimakumullah. Maka ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mun ada orang menyesali lalu menangis dalam dunia ini, tangisi saja. Karena dunia memang tempatnya untuk menangis. Jadi mungkin kita masih punya kesadaran bahwa semua itu hanyalah alat media saja, maka perlu kita introspeksi dan sesali diri. Perlu menangis, menangis saja, mumpung masih bisa menangis dengan tangisan sesal. Dia di akhirat ini kawal lagi menangis, Pak. Karena menerima saja siksa Allah. Jamaah rahimakumullah. Tidak menangis, menangis saja mumpung di dunia. Karena dunia adalah tempat menangis. Faman arada ayyabka ala dunya falyabki fa innaha mawdi'ul baka, tempatnya. Terakhir ada yang memberikan perumpamaan kehidupan dunia itu ibarat orang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Anggap saja kita berjalan dari Tenggarong ke Balikpapan. Bukankah di tengah jalan itu banyak pemandangan yang indah, yang baik-baik, yang segar untuk dilihat? Banyak tempat-tempat yang mungkin membuat kita tergoda untuk berhenti. Pertanyaannya, akankah kita berhenti ketika melihat pemandangan yang indah? Bisa saja orang berhenti. Akankah orang mampir di suatu tempat yang memang di situ membuat dia nikmat, nyaman? Mungkin saja dia akan berhenti. Cuman kemudian, apakah saat orang berhenti, orang selamanya tinggal di situ? Apakah saat orang stop di suatu tempat yang penuh dengan keindahan, dia berhenti selamanya di situ? Kan tidak. Kita aja amun ke Balikpapan dari Tenggarong kan ada pemberhentian, ada rest area. Karena perlu makan, perlu minum mungkin. Pertanyaannya, akankah kita tinggal di rest area selawasan? Kan tidak. Sebetulnya itu hakikat dunia ini. Bahwa kalau ada yang membuat kita itu baik, membuat kita tergoda, kita boleh untuk menikmati, memilikinya. Tapi di situ bukan tujuan kita. Tujuan kita masih jauh di depan mata. Maka jangan berhenti di tempat, jangan jadikan alat sebagai tujuan. Alat saja.
dan itu yang bisa menghantarkan kita pada tujuan yang lebih baik, pada kehidupan akhir yang lebih abadi. Karena itu wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbik, kebaikan-kebaikan yang masih jauh, yang lebih banyak, itu justru yang dilihat Allah sebagai pahala yang besar. Wa khairu amala, dan itu yang justru menjadi tujuan kita, bahwa kita punya cita-cita, keanganan bagaimana kita bisa mendapatkan pahala Allah, bukan dunia yang hanya merupakan alat saja, media saja, dan itu hanya berhenti sampai di situ sementara. Tapi orang banyak yang terjebak dalam kehidupan dunia yang justru hanya sementara saja. Semoga Allah memberikan kita hidayah agar kita paham dengan hakikat dunia ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah